Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Kaum muslimin akan menghadapi dua peperangan besar di akhir zaman, sekaligus sebagai penutup segala perang, karena setelah itu tidak ada lagi perang setelahnya. Kedua peperangan tersebut dijelaskan dalam Nubut Akhir Zaman. Yang pertama adalah Perang Al-Malhamah Kubra. Perang tersebut terjadi setelah kaum muslimin menaklukkan Persia yang sekarang sebagai Republik Iran. Perang Al-Malhamah Kubra terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Rum, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang urutan peperangan akhir zaman. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, akhir dari kedua perang tersebut menjadi awal dari kehidupan manusia yang kekal, yakni kiamat. Urutan perang ini lengkap dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nantinya pada akhir zaman manusia akan mengalami dua perang besar, yakni Perang Al-Malhamah Kubra dan Perang Armageddon. Dua perang ini akan terjadi, sedangkan puncaknya adalah kemunculan Dajjal. Al-Malhamah Kubra. Perang Al-Malhamah Kubra merupakan perang besar pertama yang terjadi setelah peperangan beruntun yang terjadi sebelumnya. Pada perang ini termasuk kaum muslimin akan melawan bangsa Rum. Namun sebelum menaklukkan bangsa Rum, kaum muslimin akan memerangi Jazirah Arab dan Persia. Kejayaan Persia pada masa lalu memang tinggal sejarah, dan kini telah berubah nama menjadi Iran. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bercerita tentang bagaimana kehancuran ini terjadi. Perang Al-Malhamah Kubra akan terjadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel atau Turki saat ini. Setelah Konstantinopel ditaklukkan, maka akan keluar Dajjal yang menjadi awal perang kedua yang lebih dahsyat. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud berbunyi, makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar Al-Malhamah Kubra. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain, pundaknya. Kemudian bersabda, semua ini adalah sesuatu yang benar. Sebagaimana engkau Mu'adz bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Hadis Abu Daud. Adapun bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis adalah Romawi Timur yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel. Dahulu setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Tsar Rusia. Tsar adalah asal kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan, setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin, maka kekaisaran Bizantin beralih ke Rusia. Peran kaisar sebagai pelindung Ortodoks Timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Moskwa. Cucunya yaitu Ivan IV, kemudian menjadi Tsar Rusia yang pertama. Tsar adalah istilah dulu yang digunakan bangsa Slavia untuk kekaisaran Bizantin. Penerus-penerus mereka mendukung gagasan bahwa Moskwa adalah penerus kekaisaran Bizantin yang berpusat di Konstantinopel. Gagasan kekaisaran Rusia sebagai kekaisaran Rum itu tetap hidup hingga meletusnya revolusi Rusia pada tahun 1917 Masehi. Setelah berdirinya Uni Soviet, kekaisaran Rum runtuh dan digantikan dengan sistem komunis. Akan tetapi setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran Rum dilanjutkan kembali oleh negara Rusia modern sekarang ini. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa Rum yang dijelaskan dalam hadis ini adalah Rusia saat ini. Saat ini sikap Rusia adalah sebagai penentang Zionis Yahudi.
namun mereka masih bersekutu dengan Iran. Namun pada masa Al-Mahdi nanti, Rusia akan meninggalkan sekutunya dan berdamai dengan kaum muslimin. Sedangkan Iran akan bersekutu dengan Zionis Yahudi. Kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan bukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kaum di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sementara itu tentang perdamaian dengan Rum pada masa Al-Mahdi dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Abu Nuaim meriwayatkan dari Abi Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara kamu dan orang-orang Rum akan berlaku 4 kali perdamaian. Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Hiraklu. Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah imam orang ramai atau orang Islam pada hari itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Al-Mahdi daripada anak cucuku. Dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar. Di pipi kanannya terdapat tahi lalat hitam. Dia memakai 2 jubah katwania, bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik." Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, nantinya perang Al-Malhamah Kubra akan berpusat di Syam yang kini berubah nama menjadi Suriah. Seperti yang kita ketahui, di Suriah pernah terjadi perang besar yang menyebabkan banyak kaum muslimin mengungsi ke berbagai negara dan menderita berkepanjangan. Sungguh Rum benar-benar akan memasuki Syam. Selama 40 hari tidak ada yang selamat selain Damaskus dan Aman. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Setelah Turki ditaklukkan, maka keluarlah Dajjal. Perang Armageddon. Setelah berhasil memenangkan perang Al-Malhamah Kubra, maka ini menjadi awal peperangan puncak, yakni melawan Dajjal laknatullah. Perang besar ini disebut dengan Perang Armageddon yang terjadi di Bukit Mageddon, Palestina. Sebenarnya istilah Armageddon berasal dari bahasa Yunani dan oleh kalangan orang barat sebagai dalam pembahasan tentang hari akhir dunia. Sebutan Armageddon sebenarnya tidak terdapat dalam hadis manapun, hanya disebut dalam kajian-kajian Kristen dan ahli kitab. Menurut bahasa Ibrani, Ar bermaksud gunung atau bukit. Mageddon pula adalah nama sebuah lembah di Palestina. Sementara dalam beberapa manuskrip yang tersimpan di Timur Tengah, Islam menyebutnya dengan istilah Al-Majidun, kemuliaan, yaitu perang kemuliaan. Perang mahadasyat ini berjalan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyeret seluruh negara di dunia. Nantinya dunia akan terbagi menjadi 2 poros, yakni kaum muslim yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan kaum kafir yang dipimpin Dajjal. Lalu di tengah huru-hara yang tercipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan, yakni didatangkannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Nabi Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan sholat subuh. Setelah itu ia bersama Al-Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir. Bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam kitab Zakaria, bahwa sebagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam perang Armageddon dan 2/3 dari mereka akan musnah. Sedangkan dalam kitab Zagiel disebutkan akan berlangsung 7 bulan sehingga rumah Israel berhasil mengubur mereka, orang-orang mereka yang terbunuh, sebelum membersihkan bumi. Ada sebagian hadis yang menekankan akhir zaman nanti akan berlakunya perang menggunakan pedang dan Dajjal akan disembelih dengan pedang. Hadis Nabi juga ada menyebut,
Yahudi akan bersembunyi di balik-balik batu dan kayu dan hanya selamat di belakang pohon Yahudi, yaitu pokok Harkot, yang banyak ditanam sekarang di Israel. Tidak akan berlaku kiamat sehingga seluruh umat Islam berperang dengan seluruh Yahudi. Umat Islam akan membunuh mereka, hingga apabila mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, tiba-tiba pohon-pohon dan batu-batu itu bersuara menjerit memanggil umat Islam. Pohon dan batu berkata kepada umat Islam, "Datanglah kamu ke sini dan bunuhlah orang-orang Yahudi itu, kecuali pohon Harkot, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah perang terakhir yang akan dilalui oleh umat Islam sebelum datangnya hari kiamat. Banyak yang mengatakan bahwa dalam Perang Dunia Ketiga, bom nuklir akan digunakan. Perang Dunia Ketiga diprediksi akan berlangsung singkat, tetapi kemusnahannya amat dahsyat. Sehingga dikatakan dunia setelah itu akan kembali menjadi seperti zaman pertengahan, di mana bala tentara hanya akan menunggang kuda serta bersenjatakan pedang seperti perang zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab.